Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatul Iman Wahid dari kelas Basis Data 2C dengan NIM 24180. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas konsep trigger dalam database. Di sini kita disuruh membuat trigger untuk mengotomatisasi proses pada database. Jadi trigger itu untuk mengotomatisasi ya. Jadi di sini kita langsung saja untuk membuat tugas pertama. Tugas pertama itu kita harus men-trigger validasi data. Jadi untuk memastikan data yang masuk ke dalam database itu valid. Sini saya pakai produk ya. Nih, produk. Nah, di kolom produk itu ada yang namanya harga produk. Kita buka saja. Nah, di sini ada harga produk. Nah, di sini kali ini tugas pertama ya, saya akan membuat trigger untuk jika harga itu di bawah 0 atau minus, dia bakalan ada alarm atau peringatan untuk mengisinya dengan benar. Oke, jadi di sini saya akan langsung mencontohkannya. Di sini saya akan langsung ke SQL-nya aja. Kita buat SQL-nya. Terus kita kasih nama create trigger. Sebenarnya lewat sini bisa, cuman kita lewat sini aja. Kasih namanya apa? Oke, setelah itu kita masukkan before insert. Mengapa before insert? Karena sebelum dimasukkan itu udah harus dicek. Jadi kalau belum masuk itu dicek. Nama tabelnya apa? Ini tabel saya huruf kecil semua, jadi harus kecil karena SQL ini sensitif. Lalu kita ini begini. Oke. Setelah itu ini kasih if new. Nah, sini namanya ini harga produk kan. Catat aja sini harga underscore produk. Nah, jika harga produk lebih kecil daripada 0, baru kita beri peringatan. Ini buat menampilin aja. Set, caranya set message tag. Nah, teksnya apa yang mau digituin? Karena harga produk tidak boleh kurang dari 0 gitu ya. Setelah itu kita tutup dengan menggunakan ini kan if, kita tutup if-nya dengan end if. Lalu ini jangan lupa di sini juga dikasih ya, dan n untuk delimiternya. Setelah itu kita tutup delimiternya lagi.
langsung kita jalankan. Nah, ini sudah berhasil. Kalau sudah berhasil, ini kita bisa lihat di trigger sini. Nah, itu bakalan muncul validasi harga begitu ya. Sekarang kita coba tes untuk datanya ya. Kita masuk ke tabel produk. Nah, setelah itu langsung ke SQL. Kita coba masukin insert. Kita masukin untuk data yang minus. Ini kita hapus saja. Oke. 23 hapus. Oke, sekarang kita isi. Isinya itu kita kasih ID-nya kita gedein aja biar beda. Oke, setelah itu nama produknya. Nama produknya itu kita coba ganti nama produk tes. Nah, setelah itu kita masukin harganya di sini. Tuh, harga produk kita masukin di sini ya. Kita masukin minus 5.000 misal. Nah, ini minus kan? Kita coba enter. Nah, di sini bakalan ketulis tuh harga produk tidak boleh kurang dari 0. Jadi dibatasin dari trigger ini biar kita tidak menginput minus ya. Jadi kalau kita kirim 500 kategori di kategori. Oh ya. Di sebenarnya bisa, cuman harus digituin kayak di kategori dulu. Oke. Jadi untuk yang trigger pertama itu bisa sudah tampil errornya barusan. Sekarang saya akan lanjut ke tugas 2 yaitu trigger mengupdate tabel lain. Di tujuan ini biar mengotomatisasi ya. Jadi misalnya kita punya di sini di database saya ini stok ada di bagian warehouse stock. Nah, di bagian warehouse stock ini ada namanya stok, jumlah stok nih. Nah, di sini jika misalnya saya menginsertkan data, maka jumlah stok di sini harus berkurang begitu. Saya akan membuat triggernya dulu. Pertama kita buat SQL-nya. Seperti tadi, delimiter untuk awal-awal. Lalu ini. Setelah itu kita masukkan create trigger. Nah, namanya apa? Namanya kurang stok gitu. Itu aja ya. Terus ini after insert. Jadi udah dimasukin baru habis gitu ya. After insert di tabel apa? Di sini saya tabel base dan di sini kita lihat. Nah, di order detail ini ada orang yang ada jumlahnya gitu. Jadi kalau orang beli berapa, nah jumlahnya ini di sini. Jadi pakai tabel yang ini, order detail. Oke, setelah itu kita for each seperti biasa, for each row dan begin. Nah, sini kodenya itu update warehouse stock set jumlah stok ubah kan ini suruh update lalu ubah
jumlah stoknya nih. Jumlah stok sama dengan jumlah stok dikurangin dengan ini, jumlah. Where ID product sama dengan new titik ID product. Jadi kita sambungin lewat ID product. Lalu kita limit 1. Setelah itu kita end saja, bulat-bulat, yaitu delimiter ini. Coba hasil. Jadi di trigger sini bakalan muncul tuh, kurang stok. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk mengetes. Jadi saya akan masuk ke dalam produk dulu. Kita lihat produknya. Kita cek stoknya dulu. Kita cari. Nah, sini banyak. Makanya saya kasih limit 1 biar yang berkurang cuma 1. Soalnya ini di warehouse yang lain juga produk dari satu ID produk 1 ini ada banyak. Jadi kita limitin saja gitu. Oke. Ini jumlah stoknya ya. Misalnya 52. Setelah itu masuk ke data order. Kita masukinnya jangan langsung ke order detail. Kita masukinnya ke order terlebih dahulu. Dari tabel order, setelah itu kita insert ya. Nah, insert. Nah, ID order, ID user, sama total bayar. Jadi kita pakai yang ID order, ID user sama total bayar. Tanggal ini guys kita pakai dulu. Nah, ini juga. Jadi 3 ya. ID order, ID user sama total bayar. Sama berapa tadi? 1 2 3 1 2 4 ya. Yang 3 ini dihapus. Oke, sekarang kita masukin datanya. Nah, biar beda saya masukin yang nilainya gede banget untuk ID ordernya. Nah, di sini data saya 27.000, saya kasih yang banyak saja. Nah, 5 gitu. Terus ID usernya 1, tidak apa-apa. Terus ininya apa namanya, total bayarnya itu 50.000. Oke. Nah, setelah itu sudah dibuat, kita masukin ke detail transaksinya.
Setelah order, kita detail transaksi, kita masuk ke order detail, kita masukin lagi. Kan tadi kita buat yang 9999 itu username kita lah ibarat. Sekarang kita akan masukin ke ininya, ke dalam detailnya. Kita pakai ID order, ID produk, jumlah, dan subtotal. Oke, sudah. Nah, kita ubah. Untuk ID ordernya, tadi kan sudah dibuat 9999. Jadi kita langsung masukin saja 9999 5 kali. Setelah itu untuk ID produknya kita sudah masukin 1 kan tadi. Kita ubah 1. Setelah itu jumlahnya kita bakal beli 5 misalnya. Setelah itu totalnya itu beli 5, totalnya itu 50.000. Contoh aja ya, coba. Nah, sudah berhasil. Setelah itu kita cek stoknya di warehouse tadi. Sudah berkurang apa belum gitu. Kita masuk lagi ke warehouse, di detailnya itu di input ya mau berapanya itu. Nah, kita masuk ke skema, kita cari where ID produk sama dengan 1. Kita lihat. Nah, ini jumlah stoknya sudah berkurang 5, tadinya 52, 53, jadi sekarang 47. Jadi trigger yang kedua ini mengotomatis dari warehouse stock ke itu ya, order detail ya. Kalau misalnya ada yang ngisi, jadi sininya otomatis ke hapus. Oke, sekarang udah 2. Sekarang lanjut tugas yang ketiga. Tugas ketiga ini untuk mengisi data otomatis tanpa input user. Jadi user nggak input, dia otomatis masuk. Di sini saya akan menggunakan tanggal. Untuk jika tidak diisi, dia akan mengisi otomatis gitu loh. Oke, kita masuk ke dalam ininya, kita buat dulu kode triggernya. Kita masuk ke sini, kita buat lagi triggernya. Namanya apa? Auto tanggal gitu aja ya. Kita masukin di insert. Di tabel apa? Di tabel order. Kalau tabel order itu ada yang namanya tanggal order. Nah, tanggal order kan. Search on order. Oke. Setelah itu kita seperti biasa for each row dan begin untuk memulai. Setelah itu kita set new tanggal order. Kita isi pakai atribut ini ya. Tanggal order kita isi sama waktu sekarang. Now. Oke. Di sekarang misalnya tanggal segini, jam segini, misalnya saya run gitu, ntar bakal otomatis jam segitu yang keubah. Setelah itu kita end. Nah, kita tutup delimiter. Ya, sudah ya. Kita akan coba. Oke, berhasil. Sekarang saya bakal ngetes
ke ini ya, ke tabel order. Kita bakal ngetes untuk masukin kita bakal insert data. Setelah itu kita bakal ambil ID order, user, total bayar sama total bayar. Jadi 3 ini dihapus. Sama yang terakhir. Ya. Sekarang kita bakal mengisi datanya. ID order kita masukin aja seperti tadi 99999. Tuh dapat mah. Oke, setelah itu ID-nya kita isi 1 dan harganya itu 100 saja. 100. Nah, di sini kan di order ini seharusnya ada tanggal ordernya kan. Cuman tadi saya hapus biar kita sudah mengotomatisin supaya waktunya itu diambil dari waktu yang sekarang. Jadi kita bakal coba insert datanya. Sudah pernah ya 999, kita kurangi 1 998. Oke, berhasil masuk. Setelah itu kita bakal cek nih di ordernya nih. Nah, kita bakal cek tadi itu caranya itu biar otomatis ini. Nah, select all from order web. Kita masukin ID ordernya tadi. Sembilan. Oke. Nah, saat dicek datanya sudah terbaru ini 14/27 barusan tanggal 11 nih. Tanggal 11 bulan 3 tahun 2016. Begitu. Jadi untuk tugas 1, 2, 3 sudah saya selesaikan dan sudah saya tes. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.